Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 510. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Satu sama lain terus-menerus mengembang, membuat tubuhnya menjadi sangat tinggi. Kekuatan garis keturunan yang mengerikan tersapu, tiba-tiba terbentuk di dalam pesona biru ini, darah yang sangat unik. Apa? Ini adalah domain terlarang darah, kata Kyu Pucun. Dia menarik napas dalam-dalam dengan ekspresi yang ngeri. Ini adalah teknik rahasia Bloodline Holy Land mereka, area terlarang garis keturunan. Di bawah area terlarang garis keturunan, kekuatan garis keturunan apapun dapat ditekan. Namun penanaman wilayah terlarang garis keturunan ini sangat sulit, dan sangat sedikit orang yang telah mengembangkan teknik rahasia ini di tanah suci darah. Bagaimana ini mungkin? Yang lebih mengejutkan Kyu Pucun adalah teknik yang ditampilkan oleh pihak lain ini sangat murni. Sama sekali tidak ada seorang pun di tanah suci darah yang dapat mengolah wilayah terlarang garis keturunan sampai ke titik orang di depannya ini. Siapa orang ini? Pada saat ini Kyu Pucun merasakan perasaan yang sangat akrab di hatinya. Dan orang di depannya ini, dia merasa sangat akrab. Pukian Kun, apakah kamu Pukian Kun? Kata Sangguan Gupeng tidak jauh. Di saat Sangguan Gupeng melihat gerakan Pukian Kun, dia tiba-tiba menjadi marah. Apa? Dia adalah Pukian Kun. Semua orang kaget, bahkan lebih kaget dari melihat kedatangan Sangguan Sinner sebelumnya. Pukian Kun, Presiden Tanah Suci Darah, orang pertama di daratan 300 tahun yang lalu. Dalam hal ketenaran, Sangguan Sinner sekarang datang dari belakang. Kemudian dia terkenal. Tetapi Pukian Kun telah lebih dulu terkenal. Dan dia tidak lebih lemah dari Sangguan Sinner. Di era itu, Pukian Kun memimpin sebuah era dan menguasai dunia. Orang seperti itu, dengan nama seperti itu, tidak dapat dihilangkan hanya dalam 2 atau 300 tahun. Namun bukankah Pukian Kun telah hilang selama lebih dari 200 tahun? Bahkan di dalam tanah suci darah dikatakan bahwa Pukian Kun tidak sengaja jatuh. Bagaimana dia bisa muncul di sini dan menjadi pelayan dari pemuda seperti itu? Dan dia bahkan diberi nama seorang lelaki tua berkulit hitam yang sedih. Pukian Kun, kamu masih berani muncul. Apakah kamu tidak tahu harus hidup atau mati? Kata Sangguan Sinner. Dia terbangun dari pikirannya dan tiba-tiba berteriak dengan acuh tak acuh. Sangguan Sinner, kamu berkolusi dengan iblis alien, menangkapku dan memenjarakanku di istana berkabut selama lebih dari 200 tahun. Hari ini lelaki tua ini akan memulihkan semua yang hilang dariku. Teriak Pukian Kun. Dengan keras jubah Pukian Kun hancur, memperlihatkan wajah bangga dan keras kepala. Matanya meledak dengan cahaya yang dingin. Mendesis, semua orang menghirup udara dingin satu demi satu. Orang ini ternyata adalah Pukian Kun, orang pertama di daratan. Jantung semua orang berdetak kencang. Kaisar Jijing dan yang lainnya bahkan terlihat bodoh. Pukian Kun ini sebenarnya dipenjara oleh istana berkabut selama lebih dari 200 tahun. Hilangnya Pukian Kun tahun itu sebenarnya disebabkan oleh istana berkabut. Istana berkabut ini adalah metode yang sangat kejam. Itu telah berkolusi dengan iblis alien selama dari 200 tahun yang lalu dan bahkan berani melakukan sesuatu terhadap Pukian Kun, orang pertama di daratan, Presiden Tanah Suci Darah. Pikiran semua orang keluar satu persatu, dan semua orang terkejut, hati mereka bergetar. Semua orang merasa bahwa mereka telah menemukan rahasia besar dalam sekejap. Guru! Melihat penampilan Pukian Kun, air mata Kyu Pucun mengalir, bibirnya yang sangat bersemangat bergetar, dan dia berteriak. Tanpa diduga, Tuan yang menghilang lebih dari 200 tahun yang lalu ada di sini. Emosi batin Kyu Pucun meledak dalam sekejap. Tidak dapat menahan diri untuk sementara waktu dan ingin menjadi gila.
Qiu Pucun, kamu tetap di sini dan blokir bayangan gelap itu. Jangan biarkan bayangan gelap itu keluar dari masalah. Sangguan sinar ini akan diserahkan kepada guru, kata Pu Qiankun. Seketika itu wilayah terlarang darah tersapu, membentuk ruang mandiri di dunia roh biru ini. Seni darah terlarang. Segera cahaya garis keturunan yang tak terbatas memadat di telapak tangannya, dan dalam sekejap itu membentuk pelangi berwarna darah yang menembus lurus ke arah sangguan sinar. Pu Qiankun, kamu bukan lawan dari penguasa istana ini saat itu. Sekarang kamu telah terperangkap selama bertahun-tahun dan lukamu belum sembuh betul. Bagaimana kamu bisa melukai penguasa istana ini? Tidak apa-apa jika kamu tidak muncul, tetapi karena kamu sudah muncul hari ini di sini, penguasa istana ini akan mengakhiri hidupmu dan membiarkan Anda orang pertama menghilang sepenuhnya, kata sangguan sinar seraya melambaikan tangannya dengan lembut. Seketika itu cahaya biru melingkar, bergulir ke arah Pu Qiankun lapis demi lapis. Melihat dua kekuatan itu akan bertabrakan, semua orang bergegas mundur. Kaisar Jijing dan yang lainnya bisa tepat waktu bereaksi. Akan tetapi orang-orang lainnya belum bereaksi. Namun serangan Pu Qiankun dan sangguan sinar telah bertabrakan. Boom! Ledakan. Saat raungan turun, kehampaan di aula utama tiba-tiba bergetar. Dan puluhan rune biru melayang seketika, bergetar ke segala arah. Kekosongan juga terlipat dan pecah terus-menerus. Gelombang kejut yang kuat tersapu, dan kekuatan besar melonjak seperti laut, terkondensasi menjadi gelombang besar. Di bawah paksaan ini, semua orang merasakan darah muncrat, dan tubuh mereka hampir mati rasa. Beberapa Martial Emperor terluka parah, dan yang tidak sempat mundur langsung diledakkan dan tewas di tempat. Di bawah ledakan ini tidak ada yang bisa melawan. Tubuh Pu Qiankun berguncang dengan liar. Teknik terlarang darah terdistorsi. Dan kemudian dengan keras tubuhnya terbang terbalik. Darah menyembur dari sudut mulutnya. Dan dia terluka sangat parah. Apa? Pu Qiankun juga dikalahkan. Hati semua orang tenggelam. Mereka hanya merasa bahwa pikiran mereka lemas. Keberanian dalam diri mereka menghilang, dan tidak ada cahaya di mata mereka. Sangguan sinar ini terlalu kuat, dan bahkan Pu Qiankun telah dikalahkan. Siapa lagi yang bisa menyainginya? Pu Qiankun, penguasa istana ini telah mengatakan bahwa waktu milikmu telah berlalu. Jika kamu adalah musuh dari istana ini, maka kamu mencari kematian. Jika demikian, penguasa istana ini akan mengirimu ke neraka, kata sangguan sinar dengan mata yang sangat dingin. Setelah pukulan penuh Pu Qiankun sebelumnya, wajahnya sedikit menjadi pucat dan dia juga sedikit terluka. Tetapi dia jauh lebih baik daripada Pu Qiankun. Saat ini sangguan sinar kemudian mengulurkan tangannya. Dia ingin secara langsung mengambil kepala Pu Qiankun untuk membunuhnya. Tidak, guru, kata Qiu Pucun. Dia meraung dengan kaget. Hahaha. Pu Qiankun sangat malu dengan darah di sudut mulutnya. Tetapi saat ini dia tertawa terbahak-bahak. Sangguan sinar, era orang tua memang telah berlalu. Dan sekarang adalah era baru. Kamu mungkin tidak benar-benar menjadi yang pertama. Mendengar ini sangguan sinar mengerutkan kening. Apa maksudmu? Maksudnya ini. Suara dingin terdengar. Sangguan sinar melintas di kehampaan dan sesosok muncul. Sosok ini memegang pedang tajam dengan erat. Pedang tajam ini menebas ke arah sangguan sinar. Sangguan sinar, mati untukku. Ledakan, kecepatan pedang ini terlalu cepat, seperti kilat. Itu ingin menusuk sangguan sinar dengan cepat. Anak itu, kenapa dia? Kapan dia mendekati sangguan sinar? Semua orang terkejut, tidak bisa mempercayai mata mereka sendiri. Perhatian semua orang benar-benar tertarik oleh Pu Qiankun dan sangguan sinar. Tidak ada yang menyangka Qin Chen telah membunuh sangguan sinar dan meluncurkan serangan yang sangat mematikan. Demi serangan mematikan ini, Qin Chen telah meminjam kekuatan Lao Yuan, menggunakan kekuatan Lao Yuan dan bersembunyi di dalam kehampaan. Lalu setelah itu melakukan pukulan keras, sehingga sangguan sinar tidak bisa merasakannya sama sekali. Kapan anak ini datang ke sini? Kata sangguan sinar. Dia sedikit terkejut.
Tetapi meskipun dia sedikit terkejut, dia dapat melihat bahwa kultivasi Qinchen hanyalah tahap akhir Martial Emperor. Jadi dia tidak takut sama sekali dari serangan ahli tahap akhir Martial Emperor. Namun, walaupun dia meremehkan Qinchen yang hanya tahap akhir Martial Emperor, tetapi dia juga terus bergerak di tangannya. Dia adalah orang yang sangat waspada. Dia tidak berani mengambil resiko, dan dia juga harus melakukan yang terbaik. Dia mengendalikan rune biru. Rune biru itu berputar dan menyapu ke arah Qinchen. Dia membual bahwa dia bisa membunuh Qinchen hanya dengan rune dari dunia roh birunya. Tetapi ketika rune biru ini bertabrakan dengan Qinchen, Sang Guan Xing'er mengubah ekspresinya. Ledakan. Rune ini segera pecah berkeping-keping. Domain guntur luar angkasa Qinchen ditampilkan. Cahaya guntur yang menakutkan melonjak, disertai dengan aturan spasial yang mengerikan, langsung memukul mundur kekuatan dari dunia roh biru itu. Dan itu tidak menyebabkan Qinchen terpengaruh sedikit pun. Apa? Sang Guan Xing'er terkejut. Sejauh ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang di sini yang benar-benar dapat melindungi sendiri dari penindasan dunia roh birunya. Melihat itu, Sang Guan Xing'er terkejut dan dia tidak berani ceroboh. Dia langsung menjulurkan jarinya, dan jari yang sangat tajam itu menusuk lurus ke arah Qinchen. Meledak, domain guntur luar angkasa Qinchen langsung hancur. Dan bayangan jari Sang Guan Xing'er itu langsung menargetkan ke arah kepala Qinchen. Lao Yuan, kata Qinchen kepada Lao Yuan di dalam cakram Gyo Qiankun. Lao Yuan yang sudah bersiap, dia langsung mengalirkan kekuatannya kepada Qinchen. Dan seketika itu, kekuatan Qinchen meningkat dengan kecepatan yang sangat mencengangkan. Seketika Qinchen penuh energi dan kekuatannya meningkat beberapa kali lipat dalam sekejap. Pedang di tangan Qinchen langsung menghancurkan bayangan jari yang dilepaskan oleh Sang Guan Xing'er. Dan pedang itu terus menebas melesat ke depan. Pada saat yang sama, Qinchen juga membuka mata vertikal di tengah alisnya. Para dewa telah mati. Qinchen ingin mengejutkan Sang Guan Xing'er dengan serangan jiwa dan kemudian memenggalnya dengan satu gerakan. Apa? Sang Guan Xing'er terkejut. Rambut di setiap bagian tubuhnya menjadi tegak. Di tengah amarahnya, liontin di lehernya didesak, berdengung, dan berubah menjadi lingkaran cahaya. Tiba-tiba menyerang jiwa Qinchen lalu memblokirnya. Serangan jiwa tidak efektif, akan tetapi pedang kuno Banyue telah jatuh dan menghantam tubuh Sang Guan Xing'er. Ledakan, energi pedang tak berujung melonjak dan menelan Sang Guan Xing'er di dalamnya. Ya Tuhan, melihat itu semua orang tercengang. Mata mereka melongo dan mulut mereka terbuka lebar. Dan semua orang terkejut, apakah anak ini benar-benar berhasil? Aura pedang tak berujung melonjak dan Sang Guan Xing'er benar-benar diselimuti oleh aura pedang. Ledakan yang mencengangkan dan pelepasan paksaan yang menakutkan membuat semua orang membayangkan bahwa jika mereka digantikan di sana, mereka mungkin akan mati atau terluka sangat parah. Bagaimana anak ini bisa begitu kuat? Semua orang menatap Qinchen dengan kaget dan mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Apakah itu berhasil? Qinchen menatap aura pedang yang menderu, hatinya tenggelam, dan ada kegelisahan yang tak bisa dijelaskan karena dunia roh biru yang ditampilkan oleh Sang Guan Xing'er belum menghilang saat ini. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.